Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas case method analisis ekonomi program gizi mata kuliah ekonomi pangan dan gizi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Esi Emilia MSI, Ibu Fitni Hidayati STRKes MKes, Ibu Nila Reswari Haryana SGZ MSI, dan Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Asnita Kartini, ada Deva Zahara, Maulida Hasana, Maria Angel, Nurima, Yesi Rosalina, dan Zaituni Nadia. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada Deva Zahara untuk memaparkan materinya. Yang pertama ada Cost Effectiveness Analysis atau CEA. CEA adalah metode yang digunakan untuk memilih dan menilai seberapa efisien suatu program atau intervensi dan mana yang terbaik bila terdapat beberapa program atau intervensi yang berbeda dengan tujuan dan manfaat yang sama dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. CA sendiri menggunakan pendekatan dengan program mana yang memiliki biaya paling rendah, maka program tersebutlah yang terpilih dan dilaksanakan. CA sendiri menggunakan rumus future value, yaitu PS dikali 1 ditambah R dipangkatkan T. Next. Setelah kita mengetahui definisi dari CA, kita akan menjawab sebuah kasus yang berhubungan dengan metode CA. Pada kasus 2 nomor 1, jika kita melakukan cost effectiveness analysis atau CEA tabel di atas sekarang di tahun 2023 dan apabila diasumsikan bahwa intervensi yang sedang dievaluasi dan alternatifnya menghasilkan jenis manfaat yang sama dan diukur dengan cara yang sama di seluruh alternatif dengan tingkat bunga 3%, manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB? Berdasarkan tabel di soal, kerugian ekonomi per tahun, penurunan prevalensi, dan kerugian ekonomi terkoreksi itu kita abaikan atau tidak kita perhitungkan, sehingga kita hanya akan fokus pada biaya per tahunnya saja. Next. Untuk perhitungan CA pada kasus, menggunakan rumus future value yaitu PS dikali 1 ditambah R pangkat T, di mana PS adalah present value, R adalah tingkat bunga, dan T adalah tahun. Diketahui dari soal tingkat bunga atau R-nya adalah 3%, dan untuk mencari tahun, kita mengurangi tahun sekarang dikurang tahun referensi, yaitu 2023 dikurang tahun referensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perhitungan CEA pada kasus. Yang pertama pada program fortifikasi Raskin. Pada program fortifikasi Raskin biayanya adalah 1,53 triliun. Lalu kita masukkan ke dalam rumus future value sama dengan 1,5 dikali 1 ditambah 3% dipangkatkan dengan tahun referensi dipangkatkan dengan T yaitu tahun 2023 dikurangi dengan tahun referensi maka diperoleh hasil adalah 7. Dan untuk hasil sertifikasi Raskin, biayanya adalah sebesar 1,88 triliun. Kemudian adalah program fortifikasi terigu dengan biayanya yaitu 0,14 triliun. Lalu kita masukkan ke dalam rumus future value, di mana 0,14 dikali 1 ditambah 3% dipangkatkan 11. 11 diperoleh dari tahun 2023 dikurangi tahun referensinya yaitu 2012. Maka didapatkan hasil fortifikasi terigu biayanya yaitu 0,19 triliun. Selanjutnya program Taburia dengan biaya 0,2 triliun. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 0,2 dikali 1 ditambahkan 3% dipangkatkan dengan tahun 2023 dikurangi tahun referensinya yaitu 2009 dan diperoleh hasil 0,3 triliun. Untuk suplementasi besi, biayanya yaitu 0,05 triliun. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 1 ditambah 3. 0,5 dikali 1 ditambah 3% dipangkatkan dengan 2023 dikurangi tahun referensinya yaitu 2008 dan diperoleh hasil 0,08 triliun. Next. Lalu hasil perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel biaya 2023, yaitu diperoleh fortifikasi Raskin 1,88 triliun, fortifikasi terigu 0,19 triliun, taburia 0,3 triliun, suplementasi 0,08 triliun. Dari beberapa biaya tersebut,
Suplementasi memiliki biaya 0,08 triliun yang dimana biaya tersebut merupakan biaya terendah dari keempat program. Sesuai dengan prinsip CEA yang dimana program yang dipilih dan dilaksanakan yaitu program yang memiliki biaya paling rendah. Maka dari itu program suplementasi besi adalah program yang kita pilih dan kita laksanakan karena memiliki biaya paling rendah. Next. Selanjutnya ada benefit cost analysis atau analisis biaya manfaat, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan proyek dan kebijakan yang paling efektif dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien. BCA ini juga digunakan sebagai alat untuk menilai apakah manfaat dan efektivitas yang diperoleh melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Cost benefit analysis ini juga mengkuantifikasi input dan output dalam nilai uang untuk mempermudah evaluasi keseimbangan antara hasil program dan juga investasi, serta menentukan biaya yang layak untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Next. Ada beberapa metode untuk menentukan benefit cost analysis. Yang pertama, metode benefit cost ratio. Benefit cost ratio ini atau BCR adalah teknik untuk mengevaluasi proyek dengan membandingkan nilai sekarang dari manfaat yang dihasilkan oleh proyek atau program dengan total present value dari cost selama umur ekonomi pangan. Untuk kriteria keputusannya, jika BCR lebih dari satu, maka proyek dianggap layak untuk dijalankan. Jika BCR kurang dari satu, artinya program ditolak. Jika BCR sama dengan satu, artinya tercapai BEP. BEP itu merupakan break even point. Next. Metode selanjutnya yaitu metode payback period. Payback period ini metode untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi yang telah dikeluarkan. Metode ini menghitung periode waktu yang diperlukan untuk menutup kembali biaya investasi dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh. Rumusnya, PP atau payback period, investasi atau biaya pengadaan program dibagi dengan purchase. Next. Selanjutnya adalah metode Net Present Value atau NPV. Konsep dasar NPV ini adalah nilai uang di masa depan atau future value tidak sama dengan nilai uang saat ini atau present value. Karena adanya perubahan nilai uang dari waktu ke waktu seperti akibat inflasi atau tingkat bunga. NPV menghitung selisih antara nilai total aliran kas masuk atau cash inflow yang dihasilkan oleh suatu proyek investasi dan nilai total aliran kas keluar atau cash outflow untuk mendanai proyek tersebut. Setelah semua nilai tersebut disesuaikan ke nilai sekarang atau present value. Kriteria keputusan menggunakan NPV adalah sebagai berikut, yaitu jika NPV lebih besar daripada 0, maka proyek diterima karena menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jika NPV lebih kecil daripada 0, maka proyek ditolak karena menyebabkan kerugian. Dan jika NPV-nya sama dengan 0, maka proyek tidak mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga keputusan menerima atau menolak proyek bersifat netral. Pada metode ini digunakan rumus sebagai berikut. Lalu ada metode Internal Rate of Return atau IRR. Ini adalah metode yang menentukan pengembalian suatu investasi. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat net present value atau NPV sama dengan 0. Kriteria utamanya yaitu jika IRR lebih besar dari hurdle rate atau tingkat pengembalian minimum, maka investasinya dapat diterima. Jika IRR lebih kecil dari hurdle rate, maka investasinya ditolak. Pada metode ini digunakan rumus sebagai berikut. Nah, di sini tersedia sebuah kasus yaitu tentang perbandingan kehilangan ekonomi dan biaya intervensi akibat AGB. Yaitu ada beberapa jenis intervensi, ada fortifikasi raskin, fortifikasi terigu, taburia, dan suplementasi tablet besi. Pertanyaannya adalah, jika kita melakukan benefit cost analysis atau BCA, tabel di atas sekarang untuk tahun 2023 dan dengan tingkat bunga 3%, manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB? Untuk menjawab kasus nomor 2, kita akan mencari
Pertama, cost dan benefitnya, kemudian membagikannya. Untuk mencari cost dan benefit, kita menggunakan rumus future value, yaitu PS, present value, dikali 1 tambah R, di mana R merupakan tingkat bunga, dipangkatkan T merupakan tahun sekarang, dikurangi dengan tahun referensi. Yang pertama, kita mencari fortifikasi Raskin. Untuk fortifikasi Raskin, tahun sekarang yaitu tahun 2023, dikurang dengan tahun referensi yaitu tahun 2016, didapat T-nya 7 tahun. Kita masukkan rumus future value-nya ke dalam cost-nya. 1,530 triliun dikali 1 tambah 3% pangkat 7, didapat hasil sekitar 1,881 triliun. Untuk benefitnya, kerugian ekonomi per tahun dikurangi dengan kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi, di mana kerugian ekonomi per tahunnya 61,97 triliun dikurangi dengan kerugian ekonomi terkoreksi 8,30 triliun, dikali dengan 1 ditambah 3% dipangkat 7. Didapat benefitnya 66,007 triliun. Selanjutnya kita bagi benefit dengan cost-nya 66,007 triliun dibagi 1,881 triliun. Didapat hasil 35,07%. Next. Begitu juga dengan fortifikasi terigu, kita mencari T-nya didapat 11 tahun, cost-nya dapat 193,792 triliun. Untuk benefitnya didapat 50,621 triliun. Benefit per cost 50,621 triliun dibagi 193 triliun. Didapat hasil 261,21%. Selanjutnya adalah taburia. Di sini T-nya yaitu 2023 dikurang 2009 yang merupakan tahun referensinya, sehingga didapatkan bahwa T-nya adalah 14. Pertama kita akan menentukan cost-nya. Di sini digunakan biaya 200 triliun dikali dengan 1 ditambah 3% dan dipangkatkan dengan 14. Maka diperoleh cost sama dengan 302,51 triliun. Untuk benefitnya, kerugian ekonomi per tahunnya yaitu 5,50 triliun dan dikurang dengan kerugian ekonomi terkoreksi prevalensinya 2,07 triliun dikali 1 ditambah 3% dipangkatkan 14. Maka diperoleh benefitnya 5,188 triliun. Selanjutnya kita bandingkan benefit dan cost-nya. Yaitu 5,188 triliun dibagi dengan 302,51 triliun. Maka diperoleh hasil yaitu 17,15%. Selanjutnya suplementasi tablet besi. Di sini T-nya yaitu 2023 dikurang dengan tahun 2008 yang merupakan tahun referensinya, sehingga diperoleh T-nya yaitu 15. Untuk cost-nya 50 triliun dikali dengan 1 ditambah 3% dipangkatkan 15. Maka diperoleh cost sama dengan 77,89 triliun. Untuk benefitnya, kerugian ekonomi per tahunnya yaitu 1,96 triliun. Dikurang dengan kerugian ekonomi terkoreksi prevalensinya 0,23 triliun dikali dengan 1 ditambah 3% dipangkatkan 15. Maka diperoleh benefitnya yaitu 2,69 triliun. Selanjutnya kita bandingkan benefit dan cost-nya, yaitu 2,69 triliun dibagi dengan 77,89 triliun, maka diperoleh hasilnya yaitu 34,6%. Maka, alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB adalah fortifikasi terigu. Karena dari hasil perhitungan, program fortifikasi terigu memiliki benefit cost paling tinggi. Dengan kata lain, program ini dianggap paling efisien secara ekonomi karena memberikan pengembalian nilai atau benefit terbesar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah perhitungan KALI dan DALI. Quality Adjusted Life Years atau KALI dan juga Disability Adjusted Life Years atau DALI merupakan ukuran hasil kesehatan yang didapat digunakan dalam penilaian beban yang terkait dengan suatu penyakit. Dalam hal pengurangan harapan hidup dan juga gangguan kesehatan atau juga dalam konteks analisis efektivitas biaya
yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak intervensi kesehatan. Next. Terdapat perbedaan antara definisi kali dan juga DALI, yaitu kali merupakan ukuran hasil kesehatan yang menggabungkan lama hidup dan juga kualitas hidup. Biasanya digunakan untuk menilai manfaat dari intervensi kesehatan. Sedangkan DALI merupakan ukuran beban penyakit yang menjumlahkan tahun hidup dengan disabilitas dan juga tahun hidup yang hilang karena kematian dini. Next. Pengembangan dan tujuan. Kali awalnya dikembangkan pada tahun 1970-an oleh komunitas akademik. Awalnya dirancang untuk menilai efektivitas biaya intervensi kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup. Kini kali menjadi standar global untuk analisis efektivitas biaya. Sedangkan DALI awalnya dikembangkan itu pada tahun 1990-an atas mandat Bank Dunia untuk mengukur beban penyakit dan juga kecacatan yang berfokus pada pengurangan tahun hidup yang hilang karena sakit atau juga karena disabilitas. Next. Terdapat perbedaan antara kali dan DALI dari beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek fokus, kali berfokus pada keuntungan kesehatan yang mencakup kualitas dan juga durasi hidup, sedangkan DALI berfokus pada beban penyakit yang mencakup kehilangan fungsi. Dari aspek nilai, kali memiliki nilai 1 yang berarti sehat sampai dengan 0 yang berarti mati. Sedangkan DALI kebalikan dari kali, yaitu 0-nya sehat sampai dengan 1 yang merupakan cacat total. Dari segi pembobotan usia, kali tidak menggunakan pembobotan usia, sedangkan DALI dia sensitif terhadap pembobotan usia. Dari segi aspek diskonto, kali menggunakan diskrit, sedangkan DALI kontinu. Dari segi aplikasi awal, kali digunakan untuk evaluasi ekonomi klinis, sedangkan DALI digunakan untuk studi global burden of disease. Next. Terdapat perbedaan rumus perhitungan antara kali dengan DALI. Yang pertama adalah kali. Rumus kali dalam 1 tahun itu adalah 1 dikali Q, di mana Q adalah bobot kualitas hidup. 0 berarti buruk, 1 berarti sempurna. Yang kemudian ada rumus Kale, yaitu Quality Adjusted Life Expectancy. Rumusnya adalah sigma A tambah L dikali bobot kualitas hidup pada tahun ke T. Next. Kemudian ada rumus DALI, rumus dasar DALI yaitu YLL ditambah dengan YLD, di mana YLL merupakan tahun kehidupan yang hilang akibat kematian dini, sedangkan YLD itu tahun yang hilang akibat hidup dalam kondisi disabilitas. Kemudian ada juga rumus kerugian DALI dalam 1 tahun, yaitu D dikali CX dikali E dikali beta X, di mana D berarti bobot disabilitas, C merupakan konstanta dari fungsi pembobot usia, X berarti usia individu saat kejadian dalam tahun, beta artinya parameter fungsi pembobot usia dalam bentuk kurva usia, dan juga E merupakan bilangan Euler yaitu 2,718. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dari kasus perhitungan DALI yang di mana berikut ini adalah pemaparan kasusnya. Pembahasan yang pertama mengenai jawaban dari perhitungan DALI tanpa perawatan. Pada kasus terdapat pernyataan, yaitu seorang pria telah didiagnosis menderita penyakit dan diperkirakan hanya hidup 2 tahun tanpa perawatan apapun. Tahun pertama kesehatannya penuh, tetapi tahun kedua kesehatannya hanya 1/3 kesehatan penuh. Akibatnya, DALI-nya adalah 1 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1, hasilnya 1,3 tahun. Pernyataan tersebut salah karena dari rumus DALI yang telah dipaparkan tadi, cara menghitung DALI itu ialah dengan menjumlahkan nilai YLL dan YLD, yang dimana nilai YLL merupakan tahun kehidupan yang hilang akibat kematian dini, dan nilai YLD merupakan tahun yang hilang akibat hidup dalam kondisi disabilitas. Pada tahun pertama, kondisi pasien ini kesehatannya penuh, yang artinya beban disabilitasnya yaitu 0. Maka nilai YLD tahun pertama yaitu 1 dikali 0 hasilnya 0. Pada tahun kedua, kondisi kesehatan pasien 1/3 dari kesehatan penuh atau 33% dari hidupnya terkena dampak. Yang artinya beban disabilitasnya yaitu 1 dikurang 0,33 hasilnya 0,67. Didapati nilai YLD tahun kedua yaitu 1 dikali 0,67 hasilnya 0,67. Jika ditotalkan didapati hasil nilai YLD yaitu 0 ditambah 0,67 hasilnya 0,67.
Kematian dini ini tidak disebutkan tetapi karena hidupnya hanya 2 tahun dari kemungkinan hidup 10 tahun. Berarti nilai YLL didapati yaitu 10 merupakan harapan hidup normal, dikurang 2 yaitu nilai hidup aktual, hasilnya 8 tahun. Maka perhitungan nilai darinya yaitu nilai YLL ditambah YLD sama dengan 8 tambah 0,67, hasilnya 8,67 dibulatkan menjadi 8,7. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai perhitungan dali dengan perawatan. Didapati pernyataan dari kasusnya yaitu alternatif lain, misalkan dia dapat sepenuhnya disembuhkan dengan perawatan dan harapan hidup yang tersisa akan menjadi 10 tahun dengan kesehatan penuh. Dalam hal ini darinya adalah 1 dikali 10 sama dengan 10. Pernyataan tersebut salah karena dalam kasus disebutkan bahwa dali setelah pengobatan adalah 10. Itu keliru karena pasien berhasil disembuhkan sepenuhnya dan hidup 10 tahun dengan kondisi sehat penuh. Maka seharusnya nilai dalinya itu adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada kematian dini dan tidak ada disabilitas yang dialami. Perlu diingat bahwa nilai dali ini merupakan ukuran kerugian akibat penyakit. Jadi semakin tinggi nilai dali, maka kondisi pasien akan semakin buruk. Jadi menyebut dali sebesar 10 dalam kondisi pasien sehat sepenuhnya itu tentu bertentangan dengan konsep dasar dari dali itu sendiri. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pernyataan ketiga, yaitu penambahan 8,7 dali, di mana isi pernyataan tersebut adalah perbedaan dali yang terjadi karena dilakukan pengobatan adalah delta dali sama dengan 8,7 yang didapat dari 10 kurang 1,3. Perawatan ini menambahkan 8,7 dali ke kehidupan orang tersebut. Nah, jadi dari pernyataan tersebut dikatakan salah karena yang pertama itu dali menunjukkan kerugian kesehatan, bukan manfaat. Penambahan 8,7 dali ke kehidupan orang tersebut jatuhnya memberikan hal yang negatif dengan konteks memperparah kehidupan pasien. Yang kedua, mengatakan menambahkan 8,7 dali, justru berarti kondisi memburuk. Konsep dali yang sebenarnya adalah ukuran kerugian kesehatan atau beban penyakit, sehingga ini bukan sesuatu yang dapat ditambahkan sebagai hal yang positif. Selanjutnya yang ketiga adalah kalimat yang terdapat pada soal itu kurang tepat. Kalimat yang tepat seharusnya digunakan yaitu perawatan ini mencegah 8,7 dali ke kehidupan orang tersebut atau pengobatan tersebut mengurangi beban penyakit sebesar 8,7 dali. Next. Selanjutnya kita ke pernyataan keempat yaitu cost effectiveness ratio atau CER. Di mana pernyataannya adalah jika semua biaya terkait pengobatan adalah $60.000, cost effectiveness ratio untuk perawatan adalah sebesar $60.000 dibagi 8,7 sama dengan $6.897. Kesimpulannya, biaya pengobatan orang tersebut adalah $6.897 per dali tambahan. Pernyataan tersebut salah karena yang pertama adalah pernyataan tentang penambahan 8,7 dali dari kalimat sebelumnya yang keliru. Seharusnya dali dicegah bukan ditambahkan. Kalimat sebelumnya yang keliru itu akan membuat kalimat-kalimat setelahnya juga salah. Yang kedua adalah secara rumus IR sudah benar jika angka 8,7 diartikan sebagai kali bukan dali. Nah, untuk rumus IR sendiri itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu ASER atau Average Cost Effectiveness Ratio dan ISER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio. Nah, jadi dari pernyataan ini yang digunakan untuk kelompok rumus CIR-nya adalah yang ASER, karena ASER ini membandingkan rasio biaya dengan efektivitas intervensi. Nah, di sini ada pengaplikasian rumus ASER, di mana untuk biayanya itu $60.000 dan efektivitas intervensinya 8,7 kali. Penggunaan kali di sini karena kalimat yang digunakan pada soal itu lebih condong ke kali bukan dali. Untuk hasil ASER-nya yaitu $6.897 per kali. Artinya setiap satu kali tambahan dari pengobatan bernilai $6.897. Selanjutnya, nah, dari
soal yang ketiga, itu dapat disimpulkan bahwasannya banyak pernyataan yang keliru dalam pemahaman konsep dalih. Yang kedua, dalih adalah kerugian bukan manfaat sih, sehingga tidak dapat ditambahkan. Untuk ketiga, yaitu penjelasan cenderung memakai konsep kali, bukan dalih. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan soal, secara konsep dan istilah penjelasan dalam kasus belum sesuai dengan definisi dalih. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.